Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Arya. Yang pada video kali ini kita akan membahas tentang isu yang lumayan rame banget di sosial media. Gue akan membahas tentang film karya anak bangsa yang akan masuk ke bioskop pada tanggal 14 Agustus 2025 ini. Jadi simak videonya dari awal sampai akhir, karena kita akan membahas tentang isu ini. Jadi belakangan ini banyak banget isu, banyak banget ya hal viral di internet. Gua harus bahas satu-satu sih sebenarnya. Entah itu masalah di Bali, masalah tentang kebijakan atau statement dari seorang menteri, kebijakan tentang bendera, kebijakan tentang... Bukan kebijakan ya, maksudnya statement itu maksudnya. Jadi statement tentang bendera, statementnya menteri, tentang guru, statementnya kepolisian yang menangkap... Bukan statement itu sih. Pergerakan polisi yang menangkap orang yang berhasil menemukan celah di judi online gitu. Tapi gue akan buat video pembahasannya beda-beda lah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang film yang dibuat atau film karya anak bangsa. Aji, Nana, Dara, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi Tim Merdeka. Satu untuk Tim Merdeka. Sebenarnya isu ini mencuat karena di awal kita itu nggak tahu kan bakal keluar hal seperti ini. Yang gua pertama kali ngeliat isu ini atau berita ini itu agak 3 hari atau 4 hari yang belakangan ini kalau nggak salah gue tuh baru ketemu ini isu mulai naik tiba-tiba gitu kan. Yang pertama gue melihat satu trailer, tapi bukan masalah yang kali ini ya, itu beda film. Jadi pertama kali gue ngeliat kayak ada studio yang membuat film animasi mengenai sepak bola. Gue pertama kali ngeliat yang itu gitu, dan itu animasinya bagus. Dan juga setelah itu, mungkin beberapa hari setelah itu, di saat gue keluar sama cewek gue gitu kan, di sana gue tuh ngobrol sama dia ngasih tahu bahwa kamu lihat nggak sih video atau film trailer dari karya anak bangsa yang baru itu? Gue bilang, oh yang sepak bola itu gitu. Ternyata bukan gitu. Dan dia yang jelasin, dia juga ngasih tahu videonya, dan di situ gue nggak bisa bilang apa gitu. Karena dari animasi ini gue melihat banyak banget hal yang nggak make sense gitu loh. Maksudnya kalau kita berkaca dari animasi karya anak bangsa yang sebelumnya, yaitu Jumbo, itu bener-bener bagus banget itu. Perubahannya sangat-sangat jauh gitu kan. Di awal kita disuguhi dari keluarga Pak Somad, tiba-tiba udah masuk Jumbo aja gitu. Jangan lupakan Adit Sopojarwo, itu bagus juga gitu. Kita disuguhkan keluarga Pak Somad, tiba-tiba udah ada Adit dan Sopojarwo, udah ada Jumbo. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan sebuah film yang gimana ya gue bilangnya ya, banyak berita yang menjelaskan bahwa film ini terkena suntikan dari pemerintah ya, suntikan dana dari pemerintah sekitar 7M gitu. Itu nilai yang nggak kecil gitu teman-teman. Jadi kalian berpikir deh, kalau 7 miliar gitu kan, uangnya kemana maksudnya gitu, dengan desain seperti ini gitu kan, gimana gitu loh. Maksudnya kayak 3D-nya itu kayak balik ke zaman penjajahan. Maksud gue, ngerti nggak sih kalian tuh? Kayak kita nih udah disuguhi keluarga Pak Somad, keluar Adit Sopojarwo, keluarnya Jumbo. Itu yang trailer yang gue kasih tahu juga, itu kalau nggak salah Garuda di Dadaku atau apa gitu, tentang sepak bola itu, tiba-tiba balik lagi disuguhi ke keluarga Pak Somad, dan bahkan lebih buruk daripada itu gitu loh. Mungkin ada ya 3D animasi yang sebelum keluarga Pak Somad itu yang lebih parah lagi, cuman ini yang lebih parah gitu loh untuk tahun ini, untuk zaman ini gitu loh, yang dimana seharusnya standar kita itu udah di Jumbo gitu loh, entah di Jumbo atau Adit Sopojarwo lah, atau lebih daripada itu gitu loh sebenarnya. Dan di samping itu juga gue dapat ngeliat video yang dibuat oleh Andovi ya. Hari ini
Disclaimer, di sini gua tidak mengucilkan atau menjelekkan karya siapapun yang orang buat. Tapi ketika udah masuk level bioskop, bukankah ada standar-standar tertentu yang kita harus jaga? Banyak orang online bilang bahwa, wah ini mah duit cuci uang dari pemerintah. Produsernya udah ngomong bahwa tidak ada duit satupun yang diterima dari pemerintah. Bener-bener pure didanain sendiri. Kita harus menghargai argumennya. Kalian mau tahu nggak proyeknya berapa? Sekitar 6M. Satu lagi, gue nggak suka juga di gaslight sama marketing ini. Nonton karya anak bangsa, cinta Indonesia. Kalau kalian nggak nonton ini, kalian tidak cinta Indonesia. Guys, berapa kali kita di gaslight sama pemerintah kalau kita nggak cinta Indonesia? Lu kibarkan bendera One Piece, lu nggak cinta Indonesia. Lu nggak nonton karya ini, lu nggak cinta Indonesia. Gue sangat cinta Indonesia. Tapi sejak kapan kita tidak menyamakan cinta dengan kualitas karya yang akan dikeluarkan? Apalagi kalau ini film bioskop. Kalau ini film TV, animasi, Instagram, TikTok, gue maafin, jujur. Tapi sekarang pertanyaan gue gini guys. Do you know how hard it is to break through CGV 21 and all those other bioskop? It's very hard. Pertanyaan gue, kok bisa masuk? Satu lagi, dibuat oleh Perfiki. Silahkan Google Perfiki. Kalau kalian buka websitenya, yang keluar ini. Ketika Jumbo dibuat, diproduksi oleh V-Cinema Studios. Siapa sih yang nggak tahu V-Cinema? Kalau di Google jelas Angga dan kawan-kawan dari Adriani dan teman-teman. When you make a film that is 6M, dan lu nggak bisa Google siapa production house-nya, Dan yang terakhir yang paling gue bingung. Bulan lalu, di 8 Juli 2025, tim Perfiki dan Merah Putih One for All bertemu dengan Aircraft. Ini tweet resmi dari Aircraft RI. Kemudian, Wamen Aircraft menerima audiensi Dark Perfiki. Tweet resmi Aircraft RI. Maksud dia mungkin dari. Jadi yang ngomong mereka gelap itu bukan gue ya. Yang ngomong Aircraft RI. Yang ngomong ini dark bukan gua. Save Alpi Refs, save kepercayaan penonton animasi Indonesia, dan save semua animator-animator yang bekerja dengan keras bertahun-tahun untuk membuat satu karya yang bagus untuk bioskop. Tapi guys, 14 Agustus, jangan lupa nonton karya animasi yang bagus, Demon Slayer. Jadi dikatakan di situ bahwa sebenarnya dana yang digunakan untuk pembuatan film ini itu berasal dari dana pribadi. Gua nggak tahu. Gue cuma melihat video itu, yang gue dapat adalah 6 atau 7 miliar itu datang dari dana pribadi gitu. Tapi seandainya memang betul kualitasnya nggak seperti ini seharusnya gitu loh. Jadi begini teman-teman, kalau seandainya 7 miliar itu hal yang kecil atau nilai yang kecil untuk membuat sebuah film yang bagus gitu misalnya ya kan. Tapi kan nanti kalau setelah, jadi kalau kalian buat sepenuh hati gitu ya, 7 miliar itu kalau misalnya bisa menjadi bagus, paling nggak seukuran Adit Sopojarwo lah ya animasinya, ya nanti kalau bagus, ceritanya bagus, itu kan nggak, itu aneh banget. Ntar kita bahas tentang bagaimana jalan ceritanya di trailernya gitu kan. Tapi untuk animasinya dulu deh, animasinya tuh kalau paling nggak dengan nilai 7M gitu kan, itu seharusnya bisa bikin balik modal gitu loh. Dan setelah itu kita masuk lagi ke cerita yang kalau sebenarnya ceritanya itu dibuat lebih menarik, tidak seperti benderanya hilang lewat pasar, nggak ada yang jualan bendera gitu kan, padahal itu 17 Agustus yang mana di sini di Indonesia banyak di mana-mana gitu, maksudnya yang jualan bendera gitu loh. Ya seandainya bagus ceritanya gitu, bukannya ke hutan malah jadi bolang, maksud gue kan gimana cara balikin modalnya, udah kelihatan trailernya kayak gitu teman-teman. Jadi gue tuh ngelihat trailer ini atau film ini desperate banget gitu loh ya. Apalagi gue ngelihat ada orang luar yang bikin video mengenai hal ini, itu tuh kita tuh dipertanyakan 6 atau 7 miliar ini uangnya lari kemana gitu loh. Apakah uang ini untuk nyogok biar bisa masuk ke film atau ke bioskop, maksud gue gitu. Maksud gue kok bisa gitu loh dengan animasi yang seperti ini, masalah gue gitu loh. Aduh. Lu udah ditabrak sama animasi buatan Indonesia gitu loh, yang bener-bener nih loh sebenarnya nih gitu. Daripada ngasih orang-orang tua yang bener-bener nggak tahu cara buat 3D kayak gitu kan, ya ekspektasinya mungkin bagus ya. Dan setelah itu kita bisa ngelihat banyak banget orang di internet membuat remake-nya. Ya biarpun menggunakan AI sih, cuman kan lebih niat lah ya kelihatannya. AI aja bisa bikin bagus daripada mereka, yang mereka tuh sebenarnya, dan akhirnya kita ketahui bahwa semua tekstur, semua karakter, semua tempat lokasi itu ternyata bisa dibeli, dan ternyata mereka beli gitu loh ya. Berarti itu intellectual property orang lain yang dijual di internet, dan ya harganya nggak sampai 50 juta gitu loh, murah sebenarnya ya.
Nggak sampai $60 gue ngeliatin itu. Cuman memang teksturnya yang wah parah banget. Itu nyakitin mata sebenarnya. Banyaklah hal-hal yang minus dari animasi ini sebenarnya, dan kita bisa kritiki dari saat ini. Dan ya jadi begitulah untuk pembahasan kita. Sebenarnya gue nggak bisa ngasih solusi atau kesimpulan sebenarnya. Yang kesimpulannya adalah kalau misalnya gue paksa buat, yaitu ini animasi parah untuk saat ini ya. Zaman ini bener-bener parah banget. Banyak orang yang sudah speak up, banyak konten kreator yang sudah speak up, banyak banget orang komentar yang udah negatif, kritik di mana-mana gitu kan. Dan malahan ada salah satu orang, gue lupa namanya, menyarankan untuk mengundurkan saja pembuatan film ini. Ya tapi kan niatnya untuk 17-an ya. Jadi mau gimana lagi dong? Kalau seandainya kritik atau saran itu diterima oleh pembuatnya, ya gimana nanti ujungnya gitu loh. Gue juga bingung gitu maksudnya kan. Jadi ya udahlah, kita akhiri video ini. Jadi terima kasih untuk kalian yang udah nyimak sampai akhir. Nama saya Arya Kusuma. See you guys in the next video.